Gue melihat sosok. Asya. Kananda! Kananda! Dia ngomong sama kita. Dia ingin mengganggu pokoknya penghuni yang ada di sini. Bahkan sampai mencelakainya. Berarti emang sosok yang hitam itu mempunyai banyak sekali. Seakan tak senang dengan apa yang kami lakukan, sosok yang kami temui kembali mencoba mengganggu penelusuran ini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Cabut. Astagfirullah. Zaka mendapatkan perlawanan yang sengit dan Ananda sedikit terlempar ke belakang hingga terjatuh. Awas om. Awas. Jangan dibuka Kananda, jangan dibuka. Cabut. 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 Akan tetapi situasi kembali kondusif. Tenangin dulu Kananda, tenangin dulu. Minta tisu. Minta tisu air. Oke pemirsa, kayaknya sosok yang diomongin sama sosok anak kecil tadi sudah mulai datang ke sini. Dan Kananda juga tadi udah, saya nggak tahu ya udah berkomunikasi atau hanya mengusir sosok itu. Tapi emang seketika yang tadinya aura di sini itu sangat tenang dan juga sedih berubah menjadi panas dan juga seperti ada rasa dendam lagi. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa di situ ada api ya. Iya. Dia kayak di tengah-tengah api. Oke. Cuma hanya kabut hitam, gede sekali, gede. Tapi sekilas kayak ada mata. Tak bisa dipungkiri, sosok astral yang mencoba memberi gangguan di penelusuran kami kerap juga dirasakan kehadirannya dengan wujud hitam layaknya bayangan samar-samar saat memperlihatkan wujudnya. Mata yang kayak mendelik kayak gitu. Oke. Saya sempat komunikasi juga sama anak kecil itu. Om sempat ngomong sama kita. Iya, hati-hati. Hati-hati. Ada sosok yang mengganggu, bahkan bisa mencelakai kita. Dan ini sosok yang dimaksud oleh anak kecil itu. Iya, tuh. Jadi tengah-tengah api itu ada sosok itu. Dia kayak, walaupun dia tidak kelihatan badannya, hanya matanya saja. Oke. Tapi sangat gede sekali. Oke. Makanya saya datang ke sana. Saya ingin, apa mau kamu? Saya bilang gitu sama dia. Oke. Mau kamu apa di sini? Dia ngomong sama kita. Dia ingin mengganggu pokoknya penghuni yang ada di sini. Bahkan sampai mencelakainya. Nah makanya saya coba untuk supaya dia itu, tapi dia makin kuat. Pada saat saya mau memindahkan dia makin kuat, maka saya minta untuk diambilkan sesuatu yang ada di sini. Tapi untuk sekarang sosoknya sudah pergi. Sudah. Dia pindah ke sebelah sana. Dia bilang, ampun. Saya tidak mau di sini lagi. Saya tidak mau di sini lagi, kata dia gitu. Seolah tak hanya satu sosok saja mencoba mengganggu dan Ananda kembali merasakan sesuatu. Lantas apakah penelusuran kali ini akan mendapat banyak gangguan dari sosok-sosok astral yang berada di tempat ini? Serta apakah hal tersebut yang juga melandasi mengapa tempat ini dulunya banyak dikunjungi, kini sepi dan dibiarkan terbengkalai?
Tak mampu dipungkiri bahwa hanya sosok astral menyerupai wanita yang berparas seperti Noni Belanda saja maupun anak kecil yang kerap menunjukkan eksistensinya, akan tetapi masyarakat sekitar kerap juga menyaksikan sosok astral yang diduga kerap menimbulkan rasa takut akan keberadaan tempat ini. Dia pindah ke sebelah sana, dia bilang, ampun, gua saya tidak mau di sini lagi. Oh, Saya tidak mau di sini lagi, kata dia gitu. Ada suara dari belakang Iya. pemirsa. Jadi anak kecil itu bilang gini sama kita, Om, makasih banyak, katanya. Makasih banyak supaya tempatnya juga nggak ada yang celaka ataupun apa. Om sudah membantu kita, membantu supaya tempatnya jadi aman, katanya. Dan mungkin bisa digunakan kembali. Iya. Tapi nggak tahu kenapa saya ada sosok juga, Fas, ya. Di belakang sana. Di belakang sana itu yang ada bangunan itu. Oke. Kayak dia kayak ngedekin kita juga dia itu. Tapi coba kita ke sana. Seolah tak hanya satu sosok saja yang mencoba memberikan tanda gangguan kepada penelusuran kami. Kami pun bergegas menuju sosok astral yang juga mencoba memberikan gangguan lain. Pelan-pelan kan Anda? Astagfirullah. Pelan-pelan kan Anda? Sini. Jadi pemirsa, kan Anda lagi berkomunikasi sama sosok yang kan Anda lihat dan katanya cukup mengganggu. Saya juga masih belum tahu sosoknya itu apa. Apa emangnya? Di sini aja kan Anda ngejelasinnya. Oke, sosok apa itu kan Anda yang kan Anda lihat cukup mengganggu? Jadi dia sosoknya itu monyet, cuma kecil. Monyet kecil, Oke. tapi itu kukunya sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Matanya juga sangat melotot sekali. Tapi dia baik. Dia ngomong sama kita, katanya dia, ya, itu yang suka mengganggu yang tadi, makhluk yang tadi itu, kata dia gitu. Oke. Habis itu dia sempat ngomong juga soal kehidupan yang dulu itu. Dia mengatakan bahwa dulu, zaman dulu ya, sebelum ada bangunan ini, emang ada pasangan suami istri yang menempati tanah ini dulunya. Gitu, menempati tanah ini, dan emang ada kejadian yang suaminya membunuh Istrinya. pasangannya itu. Tapi emang Astagfirullah, ada suara dari sana. apa? Ayo, sini. Jangan dibuka tapi kan Anda. Enggak, iya. Anak kecil ini mau ngikut kita. Oh, oke. Sini. Ini nitip tim dulu, dia takut sama ini. Mohon maaf. Oke, kan Anda, aku mau balik lagi kan Anda ke sosok siluman, berarti bisa kita sebut siluman ya? Iya. Sosok ini berarti sudah ada jauh sebelum tempat ini dibangun. Betul, jauh. Malahan pada saat ini belum ada bangunan sama sekali dan masih sawah dulunya banget. Nah, setelah sawah ada kehidupan Pasangan itu. Habis itu jadilah begini. Oke, berarti emang dia pun bukan sosok yang mengganggu, melainkan dia bisa dibilang penjaga nggak di wilayah ini, di tempat Hanya ini? menempati wilayah Hanya ini aja. menempati. Tapi ini sosok anak kecil itu kayak pengen ngikut kita. Ngomong apa lagi? Entah apa yang ingin disampaikan, sosok anak kecil ini mencoba berkomunikasi kembali dengan Den Ananda. Mungkin kan Anda boleh tanya ke sosok anak kecil itu kenapa dia ngikutin kita? Dia hanya ingin ikut kita, soalnya dia mengetahui kita itu semua di sini itu baik. Oh, oke. Dia seneng sekali sama kita. Dia pengen ikut kita, pengen dia ikut jalan-jalan kemana-mana kayak gitu kan dia Oke. gitu. Namamu siapa? Nama dia Jackson. Jackson. Nama Jackson. Nah, dia pengen ikut kita, dia happy banget sama kita, dan dia juga bilang makasih ya Om
Om sudah memindahkan makhluk yang bisa kita bilang jahat di sini. Oke, Kananda, mungkin aku mau nanya balik ke sosok siluman ini ya. Apakah sosok siluman ini itu yang suka menampakkan diri juga ke pengunjung? Walaupun mungkin niatnya bukan untuk menakut-nakuti ya. Ya, Apakah dia salah satu sosok juga yang suka menampakkan ke pengunjung atau mungkin ke pekerja di tempat ini? oke. Menuntaskan pesan dari sosok anak kecil, dan Ananda kembali berkomunikasi dengan sosok siluman monyet untuk lebih menguak peristiwa akan tempat ini. Dia ngomong, emang dia suka mengganggu juga, tapi sebenarnya dia nggak mau mengganggu dia itu. Tapi itu dia yang tadi kita bilangin, seperti kita pindahkan itu makhluk itu, dia minta untuk aku mengganggu. Oh, oke. Berarti makhluk atau sosok jahat itu menyuruh sosok ini untuk mengganggu entah itu yang main kesini ataupun pekerja di sini. Iya. Jadi dia diminta sama yang kayak sosok bayangan Hitam hitam, itu, ya. tidak kelihatan badannya, cuma hanya matanya saja. Dan dia meminta untuk mengganggu. Jadi dia emang lebih segi negatifnya sih. Perlahan tapi pasti satu persatu peristiwa kelam yang pernah terjadi di tempat ini mulai terkuak. Mulai dari pembenaran adanya tempat tinggal di area ini yang disinyalir dihuni oleh satu buah keluarga yang mengalami peristiwa naas. Sebelum tempat ini diperuntukkan sebagai objek wisata. Memang dia mengutus semua makhluk-makhluk yang ada di sini, siluman-siluman yang ada di sini untuk mengganggu. Dan sosok anak kecil ini bahkan tidak mengganggu juga. Sosok anak kecil ini. Yang tadi ini, sosok anak kecil ini tidak mengganggu juga. Dia hanya suka main-main aja. Suka main-main aja. Suka main-main aja. Nah, yang mengganggu itu dia sama sosok yang gede hitam itu. Hitam gede itu. Jadi Fas ya, Ya. saya ngeliat sosok yang ada di sana di pohon yang gede itu, tapi dia tiba-tiba ke bangunan ini Fas ya. Kita coba ke sana yuk. Seakan belum merasa tuntas, dan Ananda menuntun kami ke sebuah tempat di mana disinyalir dihuni sosok astral lain yang kerap mengganggu semasa tempat ini aktif. Astagfirullah. Fas di sini Fas ya. Pemirsa langsung aku mencium bau nggak sedap banget. Wah. Permisi. Apa? Bau nggak sedap banget di sini. Aku nggak tahu ini bau apa. Semua bau banget tiba-tiba. Kamu ada hubungannya sama tempat ini? Kenapa? Apa kamu mengganggu juga tempat ini? Pengunjung-pengunjung yang ada di sini ataupun pegawai-pegawai yang ada di sini? Aku hanya ingin komunikasi baik-baik. Kamu tidak boleh masuk ke badanku. Ya. Oke. Baunya udah mulai hilang sih pemirsa. Jadi gini Fas ya. Ya, gimana kan Anda? Dia sebetulnya tidak suka tuannya itu kita pindahkan juga. Makanya tiba-tiba dia muncul di pohon itu dan dia datang ke sini. Dia ingin masuk ke badan saya dan mencelakai saya. Dia itu. Saya bilang, apa kamu mengganggu tempat ini juga? Dia bilang iya. Oke. Dia mengganggu pengunjung-pengunjung sini, pegawai-pegawai yang ada di sini. Dia bilang iya. Tapi kenapa kamu mengganggu? Ya dia bilang Karena disuruh. diutus sama bos gue, lu udah pindahkan kayak gitu. Oke. Berarti emang sosok yang hitam itu mempunyai banyak sekali. Seakan tak senang dengan apa yang kami lakukan, sosok yang kami temui kembali mencoba mengganggu penelusuran ini. Makin banyak pasti ya yang datang. Iya. Berasa. Aku juga berasa. Tutup dulu kan Anda. Tiba-tiba bau lagi, bau yang sama seperti sebelumnya. Jadi monyet-monyet yang ada di belakang kita ini, Oke. itu bunyi sesuatu lagi. Iya, ada bunyi. Jadi siluman-siluman yang ada di sini udah banyak yang Datang semua. datang semua. Bahkan di belakang kita Iya. itu udah ada yang
cepat banget jalannya, cepat banget kayak betul-betul monyet, cuma lebih cepat sekali dia jalannya di belakang kita ini. Jangan. Apa kita mau pindah tempat Kananda? Kita ini dulu. Oke. Saya minta pecut saya Fas. Minta pecut? Tak ingin berakibat fatal dan Ananda mencoba menetralisir keadaan di mana beberapa sosok astral kembali mendekat, seakan tak senang dengan keberadaan kami. Stop di situ. Jangan masuk-masuk wilayah saya. Banyak dari sosok-sosok siluman bahkan ya mulai berdatangan ke tempat ini karena diutus oleh sosok yang lebih kuat lagi. Jadi sosok yang baik datang itu tidak sangat benci sama kita. Bosnya dia sudah kita pindahkan, dia ingin apa ya, betul-betul Mencelakai kita banget semuanya. Jadi emang sudah baik banget. Kita dikelilingi pas ya. Di situ ada pohon, Iya, pohon yang gede. iya. Di situ ada makhluk. Apa itu sosoknya Kananda? Dia kayak kalong pas ya. Oke. Kalong. Cuma sayapnya itu Besar gede banget. sekali, gede sekali. Dan punya caling. Apa sih bahasanya ya? Kalau Taring. Ah. Sangat panjang. Dia kayak mengepakkan sayapnya begini, kayak mau apa namanya? Ke arah ke sini ya. Oke. Kananda, aku punya satu lagi pertanyaan Kananda. Apakah sosok-sosok ini itu salah satu penyebab tempat ini menjadi terbengkalai? Kalau yang saya lihat ya, dengan kisahnya tadi sosok anak kecil itu sebetulnya tidak ada hubungannya sama sosok-sosok yang mengganggu tempatnya, yang menyebabkan tempatnya menjadi kosong, tidak ada hubungannya sama sekali. Oke. Tapi emang semenjak ini masih ada kegiatan ataupun Masih aktif lah masih ya aktif, tempatnya. itu emang banyak yang mengganggu. Tapi kosongnya itu bukan soal sebab musababnya bukan makhluk goib, melainkan emang mungkin internalnya manajemen yang ada di sini. Dan emang semakin ini kosong dan tidak digunakan lama juga, jadi masih makin banyak Makhluk-makhluk yang menempati. berdatangan ke sini ya. Betul banget. Jadi itu. Dan sosok mungkin tadi ada mitos yang noni Belanda, Iya. itu bukan Belanda, tapi sosok wanita yang emang putih, sangat putih, dan ini rambutnya itu kayak gini, apa ya? Apa sih? Keriting gitu Ya, ya? kayak bule-bule zaman Oke, dulu oke, dan oke, coklat. oke. Nah, itu mungkin kalau mitos sensinya emang Belanda, tapi kalau saya komunikasi tadi itu dia bukan Bukan dari Belanda ya? tapi emang hanya Indonesia, tapi emang physically-nya emang putih kayak kamu gini lah. Oke Kananda, Siap. kayaknya kita akhiri dulu penelusuran kita malam hari ini karena aku juga udah dapet jawaban dari pertanyaan aku ya. Kayak ternyata emang ada sosok yang dibilang sama warga sekitar itu noni Belanda, tapi ternyata itu tuh bukan noni Belanda, Betul. melainkan hanya wanita berparas cantik yang mempunyai tragedi cukup kelam ya di Iya, tempat ini. iya. Dan juga ternyata tidak ada kaitannya sama makhluk yang ada di sini. Tempat ini tuh menjadi kosong. Oke, pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang mempunyai cerita mistis, mitos, serta bikin kalian deg-degan hanya di GTV.